Salam berjumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga peristiwa kelahiran Tuhan senantiasa meresap ke dalam hati kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini kita sedikit berefleksi tentang Natal. Kita semua memahami bahwa Natal itu adalah peristiwa kelahiran Tuhan kita. Peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Dalam peristiwa Natal tentu ada sedikit sejarah atau ada sedikit perjalanan keluarga Kudus Nazaret hingga sampai pada peristiwa kelahirannya di Bethlehem. Sebelum Yesus dilahirkan, orang tuanya Yosef dan Maria berencana untuk pergi ke Bethlehem, mendaftarkan nama mereka sebagai berdasarkan atau menurut apa yang diperintahkan oleh kaisar pada waktu itu, Kaisar Agustus. Dalam peristiwa perjalanan ke Bethlehem, Maria sedang dalam keadaan hamil atau sedang mengandung Sang Juru Selamat. Ketika tiba di Bethlehem, ternyata tiba juga saatnya bagi Maria untuk melahirkan Yesus. Yang menarik, di Bethlehem mereka tidak mendapat tempat untuk penginapan. Dan tentunya ini berakibat juga kepada Maria yang akan melahirkan. Maria pun tidak mendapat tempat tumpangan untuk melahirkan putranya, Allah kita Sang Juru Selamat. Salah satunya tindakan alternatif yang dilakukan oleh Yosef maupun Maria, mereka mau tidak mau memilih tempat yang sederhana yang kita sebut sebagai kandang di Bethlehem, atau juga ada yang lain mengatakan di gua, tempat di mana binatang seperti domba maupun kambing tinggal atau berlindung dari panasnya matahari, dari hujan, dari binatang-binatang buas dan sebagainya. Teman-teman yang terkasih, Tuhan lahir di tempat itu. Tuhan lahir dalam tempat yang sederhana. Sementara kita memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Tetapi ketika Dia sendiri yang datang ke dalam dunia, ke dalam ciptaannya sendiri, Dia mendapat tempat yang sederhana. Tentu di sini teman-teman yang terkasih, tempat sederhana ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu hadir bukan dalam suasana kemewahan, bukan dalam suasana pesta atau keributan, suasana hiruk pikuk, tetapi Tuhan datang ke dalam dunia diawali dengan suatu situasi ketenangan kandang, ketenangan Bethlehem, di mana di sana Dia tampil sebagai pribadi manusia yang lahir dari Bunda Maria, tetapi dalam kesederhanaan. Teman-teman yang terkasih, peristiwa kelahiran yang terjadi merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan bagi Maria tentunya dan juga bagi Santo Yosef. Tetapi di sisi lain bagi Maria merupakan awal dari dia akan menanggung beban berhadapan dengan sang putranya sendiri. Beban yang dimaksud bahwa perjalanan putranya kemudian tentu akan mendapatkan berbagai pertentangan dari otoritas maupun dari orang-orang sekitarnya. Tetapi Maria pun tetap teguh dan tetap setia menjalankan tugasnya. Apa makna kelahiran atau Natal untuk kita? Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, makna Natal untuk kita mungkin di sini bahwa tempat kita atau diri kita itu sebagai rahim, di mana Tuhan hendak mau datang bersemayam dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, peristiwa Natal mungkin bagi kita adalah
suatu peristiwa kelahiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing, atau peristiwa masuknya Tuhan ke dalam rahim diri kita masing-masing. Dan tentunya di sini teman-teman yang terkasih, kehadiran Tuhan ke dalam diri kita membawa suatu kabar baik, kabar gembira bagi kita, di mana Dia menunjukkan kepada kita tentang kerajaan Allah dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak atas diri kita sendiri. Kita bertindak atas sesama, kita bertindak atas makhluk ciptaan. Yang tentu semuanya itu terarah pada apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu ditegakkannya nilai-nilai kemanusiaan, ditegakkannya nilai kebaikan, nilai keadilan, nilai kedamaian, dan sebagainya. Sehingga kerajaan Allah pun bisa bertegak atau bisa berdiri di tengah dunia kita. Peristiwa kelahiran juga menuntun kita untuk bisa melihat cahaya Tuhan, di mana dalam peristiwa kelahiran itu kita memahami bahwa yang lahir itu adalah sang terang itu sendiri. Ketika Dia lahir dalam diri kita, Dia memancarkan terangnya untuk kita, sehingga kita pun mampu melihat suatu sisi lain dari hidup kita, yaitu kehidupan spiritual kita yang terarah kepada Allah. Kita melihat Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita, yang senantiasa hadir dalam setiap pengalaman kehidupan kita, baik pengalaman kecil maupun pengalaman besar. Dan juga peristiwa kelahiran merupakan peristiwa yang menuntun kita untuk senantiasa tetap setia, untuk senantiasa berpegang teguh, untuk senantiasa takut akan Allah. Dengan demikian teman-teman, diri kita menjadi makna, menjadi berguna bagi Allah, di mana kita pun diutus oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk melahirkan kebenaran-kebenaran baru di dalam dunia ini. Teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, kita mempunyai keluarga, kita mempunyai sahabat, kita mempunyai teman-teman, atau kita mempunyai orang-orang yang dekat dengan kita. Kita menunjukkan diri sebagai orang yang telah mengalami kelahiran. Sekiranya pesan Natal yang telah kita dengarkan masing-masing mampu mengubah diri kita, mampu menempatkan diri kita pada posisi Allah. Posisi Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Semoga